Hai guys, selamat datang di channel Horror. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi sehat dan mental yang kuat. Karena untuk nonton video ini kalian wajib menyiapkan mental yang cukup. Jujur film horor yang berjudul Talk to Me ini yang rilis di tahun 2023 bisa dikatakan film horor yang cukup mengerikan bagi sebagian orang yang menontonnya. Cerita dalam film ini cukup unik. Hanya dengan sebuah patung potongan tangan membuat orang yang menyentuhnya bisa melihat roh gentayangan sampai kerasukan sehingga berperilaku di luar kesadaran. Lalu bagaimana dengan kengeriannya? Yuk kita simak saja ceritanya. Silahkan duduk, ambil secangkir kopi, cemilan dan pakai headset kalian. Anak muda gaul yang berada di sebuah pesta pada malam itu dengan diiringi hingar-bingar musik dangdut koplo. Mereka sangat menikmati suasana itu. Terlihat pria berambut pirang yang bernama Bruce, yang sibuk sendirian mencari adiknya yang bernama Ducket. Setelah mencari kesana kesini ternyata Ducket berada di dalam kamar. Bruce menjadi panik setelah tahu kalau Ducket mengunci di dalam kamar. Mencoba memanggilnya tapi tak pernah ada jawaban. Bruce lalu mencoba untuk mendobrak pintunya dan terlihat Ducket yang sudah bertingkah aneh. Dia berbicara ngawur tidak jelas seperti berbicara dengan makhluk gaib. Bruce pun bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ducket. Ketika zaman sudah edan, apapun kejadiannya tak lepas dari yang namanya ponsel. Melihat Ducket yang sudah kacau, orang-orang yang ada di sana malah sibuk pargoy. Maaf, maksud saya, merekam kejadian tersebut. Lalu kekacauan pun terjadi, ketika Ducket menikam kakaknya sendiri dengan sebuah pisau. Orang-orang di sekitarnya pun berhamburan kabur menjauh melihat Ducket yang masih membawa pisaunya. Entah apa yang merasuki Ducket. Tak diduga, tiba-tiba Ducket menusukkan pisau tersebut kepada dirinya sendiri. Dan di sini film pun dimulai guys. Cerita beralih ke Mia, seorang anak remaja yang manis namun sedang galau. Berita duka menyelimuti keluarga Mia karena ibunya yang baru saja meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pukulan terberat bagi Mia, setelah dia kehilangan sesosok ibu yang begitu sangat dia sayangi. Dan saat ini Mia tinggal berdua bersama Max ayahnya. Di lain tempat kita diperkenalkan kepada bocah SMP yaitu Riley bersama dengan temannya yang bernama James. Pada malam itu Riley sedang menunggu janda di Ohio. Maaf, maksud saya Riley sedang menunggu jemputan dari kakaknya. Secara kebetulan dia berpapasan dengan Mia di jalan dan kebetulan juga Mia habis beli seblak di warung Bu Kosim. Karena Mia bersahabat dengan jet kakaknya Riley, ya sudah akhirnya dia pun ikut numpang bersama Mia sedikit bercanda gurau ala-ala sahabat dekat. Lalu Mia memperlihatkan kepada Jet sebuah video yang di-share ke obrolan grup VCS WhatsApp. Dalam video tersebut terlihat temannya bertingkah aneh seperti orang yang sedang kerasukan dan keanehan itu dipertontonkan kepada mereka yang ada di sana. Mia tertarik untuk datang ke undangan itu dan mengajak Jet ke acara tersebut karena dia juga belum yakin, apakah itu cuma gimmick atau memang dia benar-benar kerasukan. Awalnya Mia menolak, karena dia males untuk pergi keluar, pengennya pergi ke taman, jajan siomay dan teh gelas. Lalu tak lama datanglah ibunya Jen yaitu Sue yang baru pulang bekerja. Mia tak hanya dekat dengan Jet saja, Mia sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh keluarganya Sue. Tapi saat itu Jet berubah pikiran dan memutuskan untuk datang ke undangan teman-temannya. Riley yang tahu mereka berdua akan pergi dia memaksa akan ikut walaupun Jet awalnya melarang Riley tapi Riley tetap memaksa. Sesampainya mereka di sana terlihat banyak anak-anak gaul berambut seperti jamat sedang tiktokan. Di sini kita diperkenalkan kepada Daniel, pacarnya Jen, lalu ada Haley dan juga Josh. Dan acara puncak yang ditunggu pun tiba, dia sempat melarang Riley ada di perkumpulan itu karena dia yang masih bocah. Tapi dia memastikan, kalau Riley bisa diakali. Mia yang dari awal melihat postingan video tersebut, memang dia sangat penasaran dan ingin mencobanya. Dia pun menawarkan diri untuk yang pertama mencoba. Lalu ritual pun dimulai, diawali dengan tubuh Mia yang diikat di sebuah kursi dan Haley menyalakan sebuah lilin. What are we playing?
Lilin dinyalakan bertujuan untuk membuka pintu masuk ke dunia para arwah, dan untuk menutup pintu kembali, hanya tinggal mematikan lilinnya saja. Terakhir untuk berinteraksi dengan roh yang ada melalui sebuah potongan tangan yang terbuat dari batu. Caranya adalah Mia harus memegang tangan itu seperti sedang bersalaman. Lalu Mia harus berkata, "Talk to me," atau dalam bahasa Indonesianya, "Bicaralah kepadaku." Dan tak diduga ternyata itu memang nyata terjadi. Mia melihat Jamet dan Dupir gentayangan. Maaf, maksud saya, Mia melihat arwah tepat di hadapannya. Talk to me. Hanya orang yang bersangkutan yang bisa melihat arwah tersebut. Teman-teman yang lain menertawakan tingkah laku Mia yang begitu sangat ketakutan. Awalnya selain Haley dan Josh yang tahu bagaimana rasanya, orang-orang yang ada di sekitar menganggap Mia sedang bercanda. Tapi lama-kelamaan Mia malah ketagihan. Mia pun mencoba kembali melihat arwah gentayangan itu untuk yang kedua kalinya. Talk to me. Sesosok penampakan itu kini sudah berbeda. Puncak dari permainan ini adalah memasukkan arwah gentayangan itu ke dalam tubuh Mia sendiri. Mia kembali harus bersalaman dengan patung potongan tangan itu. Lalu berucap, "Aku membiarkanmu masuk." Dan tiba-tiba arwah itu langsung masuk ke dalam tubuh Mia seketika itu juga. Mia mulai bertingkah aneh. Tiba-tiba ia tertawa lalu seketika langsung bertingkah menyeramkan dengan tingkah laku Mia yang tidak biasa. I let you in. Mereka yang melihatnya percaya, kalau Mia memang kerasukan. Suasana horor dirasakan oleh mereka ketika Mia mulai berkeliaran dan pintu kamar yang terbuka sendiri. Mia mulai berbicara aneh seakan-akan ada makhluk lain yang menginginkan mereka, dan tatapan Mia terus tertuju kepada Riley. Keadaan sedikit menjadi panik dan Haley bermaksud akan menyudahi permainannya. Josh mencoba menarik genggaman tangan Mia ke patung tangan itu, namun pegangan tangan Mia begitu sangat erat. Mia terus berkata, "Lari," kepada orang-orang di sekitarnya. Dan anehnya tatapan Mia terus tertuju kepada Riley. Keadaan sudah mulai tidak kondusif memaksa mereka harus bersama-sama melepaskan genggaman tangan Mia, lalu segera mematikan lilinnya. Ketika semua orang sudah tegang dan panik, Mia malah berkata, kalau tadi itu luar biasa. Amazing. Mia menjadi pemecah rekor, sebelumnya karena dia bisa bertahan di waktu 90 detik. Keesokan harinya Jet yang diantar oleh Mia untuk menemui Haley, berbincang dengan teman-temannya, dan mereka merasa, permainan yang semalam dimainkan membuat sebagian dari mereka menjadi penasaran ingin merasakan sensasi melihat arwah gentayangan. Jet meminta kepada Haley untuk mengadakan ritual itu kembali karena Daniel pacarnya ingin mencobanya. Jet berkata untuk diadakan di rumahnya saja, karena kebetulan malam nanti ibunya bekerja pada shift malam. Tanpa pikir panjang Haley pun menyetujuinya pada sore hari. Anak-anak sudah mulai berkumpul di rumah Jet. Hi, is Jade home? Bloody Jade, I swear to God. It's two friends. Can you? Ibunya sudah curiga dengan kedatangan mereka. Bukan ibunya melarang dia berkumpul dengan teman-temannya di rumah. Namun ibunya hanya khawatir dia berbuat yang tidak baik apalagi nanti malam ibunya tidak ada di rumah. Tapi dia membantah tidak ada yang mengadakan pesta nanti malam. Mereka datang hanya untuk kumpul-kumpul biasa saja. Singkat cerita permainan pun akhirnya dimulai di sini. Daniel yang akan menjadi korbannya. Sebelum dimulai Josh dan Haley sedikit menceritakan kalau potongan tangan itu sebenarnya adalah potongan dari orang yang sudah meninggal. Dan orang tersebut semasa hidupnya adalah seorang penyembah setan. Itu sebabnya dengan tangan ini mereka bisa berinteraksi dengan para arwah gentayangan. Talk to me. Daniel pun melihat hal yang sama seperti yang dilihat oleh Mia. Daniel mencoba memberanikan diri untuk tetap melanjutkan permainannya, dan kata kuncinya adalah, "Aku membiarkanmu masuk." Let you in. Seperti biasa dalam permainan itu Haley yang mengatur waktu, kapan dia harus menyudahinya. Haley, fucking
stop it, he's choking. Di saat orang lain menertawakan kekonyolan Daniel, Jed sebagai kekasih mulai khawatir dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika Daniel bermesraan dengan anjing peliharaan Jed. Setelah Daniel tersadar kembali, dia meminta kepada Haley untuk menghapus rekamannya. Tentu saja apa yang Daniel lakukan tadi sangat memalukan dirinya. Delete it. Delete it, come on! Permainan dilanjutkan kembali, kini pesta sesungguhnya pun dimulai. Mereka silih bergiliran untuk mencobanya. Pada malam itu kewibawaan roh gentayangan hilang karena para roh malah dibuat mainan oleh mereka. Dan di ujung acara saat Riley dan James yang akan mencobanya. I need a shot. Me too. No way. Come on, Jake. Sayang di sini Jed tidak mengizinkan mereka berdua, karena mereka yang masih bocah. Walaupun Riley terus merayu tapi Jed tetap tidak akan mengizinkannya. Sebenarnya mereka yang ada di sana tidak apa-apa jika Riley ingin mencobanya. Sempat terjadi perselisihan hingga Jed memilih untuk menghindar. Riley yang masih ngotot dan kini dia meminta izin kepada Mia. Awalnya Mia sendiri tidak berani untuk memberikan izin tapi karena Riley yang terus saja memaksa hingga akhirnya Mia pun mengizinkan Riley untuk mencobanya. Tapi Riley hanya diberikan waktu selama 50 detik saja. Haley dan Josh menyetujuinya. Namun disinilah awal petaka itu mulai terjadi. Saat Riley memanggil arwah gentayangan tak diduga justru Riley malah diperlihatkan sesosok arwah yang dia kenal. Riley sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ketika ia melihatnya. Dia sempat melihat ke arah Mia. Mia berkata untuk Riley melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu memasukkan arwah tersebut ke dalam tubuh. Bukannya menakutkan malah justru arwah yang masuk ke dalam tubuh Riley mengucapkan kata-kata maaf kepada Mia. Panggilan, Mi, kepada Mia membuat Mia langsung tersadar kalau Riley dirasuki oleh arwah mendiang ibunya. Haley yang akan menghentikan permainannya karena sudah melebihi batas waktu 50 detik. Namun Mia malah menahannya karena dia yakin kalau itu adalah arwah ibunya yang datang. Suasana seketika menjadi berubah seakan-akan Mia diberi kesempatan kedua bisa berbicara dengan ibunya. Lalu tiba-tiba Riley membenturkan kepalanya ke sebuah meja. Mereka yang melihat darah mulai bercucuran menjadi sangat panik, bahkan arwah gentayangan itu ingin mengambil matanya Riley. Suara gaduh yang terdengar membuat Jed kembali masuk dan terlihat Riley kini sudah tak terkendali lagi. Untung saja Jed berhasil menahan hantaman kepala Riley ke meja. Tak pernah mereka duga sebelumnya permainan yang asyik, kini berujung menjadi sebuah petaka. Mia kembali pulang dengan membawa patung tangan itu. Jelas saja semua kejadian ini ditimpakan kepada Mia semuanya karena Mialah yang mengizinkan Riley untuk mencoba permainan itu. Mia datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Riley, namun Jed tidak ingin Mia ada di sini. Bahkan ibunya pun sangat marah kepada Mia dan meminta Mia untuk segera pergi setelah kejadian itu. Mia kini selalu melihat penampakan sesosok ibunya, bahkan gangguan itu kini terjadi kepada Mia. Untunglah Daniel ada di sana melihat Mia seperti orang yang ketakutan. Daniel takut terjadi apa-apa kepada Mia. Dia pun mencoba untuk menemaninya. Kebetulan Daniel ini adalah orang yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Selama ini Daniel hanya tinggal bersama dengan sepupunya. Mia lalu menawarkan kepada Daniel untuk dia menginap di rumahnya saja. Alasan Mia percaya kalau Riley kerasukan ibunya karena arwah itu memanggil nama Mi kepada dirinya. Panggilan nama Mi adalah panggilan nama keluarga, dan Mia percaya kalau Riley memang kerasukan oleh arwah ibunya. Gangguan dari arwah gentayangan kembali terjadi setelah Mia terbangun karena mimpi buruknya. Lalu terlihat sesosok arwah gentayangan itu. Kini ada di kamar Mia. Dia mendekati ke kakinya Daniel yang masih tertidur dan tak diduga si arwah gentayangan itu malah menciumi kakinya Daniel. Mia mencoba berteriak untuk membangunkan Daniel.
Namun ternyata justru ialah yang menciumi kakinya Daniel. Daniel pun terkejut tak menduga Mia bisa menjadi seperti itu. Mia benar-benar sudah kacau. Kehidupan Mia berubah drastis, dia bahkan nekat yang mencoba akan kembali berinteraksi dengan arwah ibunya. Mia hanya ingin tahu yang sebenarnya karena sepengetahuan Mia kalau ibunya tewas karena bunuh diri. Tapi arwah ibunya membantah. Dia tidak melakukan bunuh diri seperti apa yang dikatakan orang-orang. Ibunya memberitahu kepada Mia kalau Riley membutuhkan bantuan Mia. Tidak dijelaskan apa yang terjadi kepada Riley. Namun sepertinya di sini ibunya tahu kalau Riley sedang dalam bahaya. Kembali ke rumah sakit, kondisi keadaan Riley sedikit lebih baik. Saat itu Jet yang sedang memandikannya, namun tiba-tiba Riley kembali bertingkah aneh. Dia kembali berontak dan hampir saja melakukan bunuh diri. Arwah gentayangan itu masih berada di dalam tubuh Riley. Mereka kembali bersama untuk membahas yang terjadi kepada Riley. Josh menceritakan tentang peristiwa Daket membunuh kakaknya sendiri. Dari informasi yang Josh dapatkan, jika seseorang mati dalam keadaan kerasukan maka jiwanya akan terjebak di alam para arwah dan menjadi milik para arwah gentayangan. Lalu Mia berkata di antara mereka yang pernah mencoba memainkan itu di sini. Hanya Mia yang selalu diperlihatkan kepada sesosok arwah ibunya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau dia selalu dihantui oleh arwah gentayangan lainnya. Mendengar hal itu, Haley lalu berkata menurut sepengetahuan dia, arwah gentayangan itu bisa merubah dirinya seperti apa yang mereka inginkan. Josh pun akhirnya berterus terang. Tangan itu dia dapatkan dari Daket sebelum akhirnya Daket tewas di acara pesta pada malam itu. Sebelumnya juga Josh pernah mendengar dari Daket kalau dia dihantui oleh arwah gentayangan. Apa yang dialami Daket sama seperti apa yang dialami oleh Mia saat ini. Satu-satunya yang mungkin tahu dari mana asal-muasal potongan tangan itu mungkin Bruce, kakaknya Daket. Mia lalu berkata untuk mereka mencari kakaknya Daket. Mungkin saja, ia bisa tahu bagaimana cara untuk menghentikan ini semua. Singkat cerita, mereka semuanya menemui Bruce. Namun Bruce sudah tidak mau lagi berurusan dengan tangan itu. Dia tidak peduli apa yang terjadi kepada mereka. Sekarang sudah menjadi konsekuensi yang harus mereka tanggung karena sudah nekat bermain dengan roh gentayangan. Bruce hanya berkata, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley, mereka harus segera mengeluarkan arwah itu di dalam tubuh Riley. Karena semakin lama arwah itu berada di dalam tubuh Riley, besar kemungkinan Riley tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Jet kembali menjadi emosi. Sempat terjadi perselisihan kembali antara Mia dengan Jet. Mia bertanya kepada Josh apakah saat Riley kerasukan lilin itu mereka matikan. Tidak ada yang tahu pasti guys. Karena kondisi pada saat itu semuanya sudah kacau. Mia mempunyai rencana. Bagaimana jika Riley kembali menggunakan tangan itu hanya untuk sekedar menutup pintunya. Untuk melakukan ritualnya, tak ingin semuanya menjadi sia-sia di sini. Mia yang akan mencoba masuk dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Riley. Arwah gentayangan yang masuk ternyata adalah seorang gadis kecil. Mia menanyakan kepada anak itu, apakah dia melihat Riley di alam mereka. Sehingga di kecil lalu berkata kalau dia akan membawa Mia untuk melihat Riley. Dia pun lalu merasuki ke dalam tubuhnya dan di saat itu juga Mia melihat jiwa Riley berada di tengah-tengah para arwah gentayangan. Mia melihat penderitaan Riley yang tersiksa di sana. Riley, talk to me. Is there a boy here? I can take you to him. Okay. Not gonna stop. No, never gonna stop. Setelah Mia sadar kembali sambil menangis, dia memberitahukan apa yang tadi dilihatnya. Mia kembali pulang ke rumah dengan hati dan perasaannya yang tidak tenang. Lalu Max selalu mengajak Mia berbicara. Di sini Max ingin memberitahukan sebuah rahasia. Max mempunyai sebuah surat yang ditulis oleh mendiang ibunya sebelum dia meninggal dunia.
Dalam surat itu ibunya meminta maaf bukan maksud hati ibunya yang akan meninggalkan Mia, tapi sepertinya ibunya melakukan itu karena sebuah penyakit yang dideritanya. Mia tidak percaya dengan surat tersebut, dia masih yakin ibunya tidak melakukan itu. Lalu terlihat bayangan ibunya ada di dalam cermin dan berbisik kepada Mia kalau isi yang ada di dalam surat itu tidak benar. Ibunya tidak pernah menulis surat wasiat untuk Mia, sedikit membuat Mia menjadi kebingungan. Dia lalu masuk ke dalam kamar dan mencoba berinteraksi dengan ibunya kembali. Ibunya memberitahukan kalau yang tadi dia lihat itu bukanlah ayahnya melainkan sesosok roh jahat yang menyerupai Max. Tak lama terdengar suara pintu digedor. Sementara itu terlihat ayahnya ada di ruangan tengah. Di saat semuanya sudah dalam keadaan terpojok, ibunya berkata untuk Mia agar cepat menolong Riley. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong Riley dan anehnya ibunya malah berkata kepada Mia untuk segera membunuh Riley. Pintu itu akhirnya berhasil didobrak. Terlihat roh jahat yang kini menyerupai ayahnya dan langsung menyerang Mia. Namun naas Max ayah Mia malah terkena tikaman Mia. Padahal apa yang dialami Mia hanyalah sebuah halusinasi saja. Mia percaya dan terdoktrin oleh ucapan roh jahat yang menyerupai ibunya itu. Mia lalu menghubungi Jet yang berada di rumah sakit. Dia meminta Jet untuk segera datang ke rumahnya, karena ada sesuatu hal penting yang ingin dia sampaikan. Tanpa rasa curiga Jet percaya saja dan pergi ke rumah Mia. Tapi ternyata itu hanya kebohongan Mia saja agar dia bisa menemui Riley di rumah sakit. Beberapa saat kemudian Mia meminta izin kepada ibunya untuk dia bisa berdua saja dengan Riley. Sialnya si koplok ibu itu tidak curiga sama sekali, malah mengizinkan Mia untuk berduaan dengan Riley di sana. Sementara Jet yang kini sudah sampai di rumah Mia. Karena telepon Mia yang tidak diangkat, akhirnya Jet memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mia. Namun di sana yang ditemukan hanyalah Max yang sudah terluka parah. Jet pun tersadar kalau semua ini hanya jebakan biasa saja. Jet lalu segera menghubungi ibunya dan memberitahu kalau Mia mempunyai rencana jahat kepada Riley. Mia? Riley! Jet kembali ke rumah sakit. Untung saja dia melihat Mia sedang membawa Riley dengan kursi roda. Mia membawa Riley ke pinggiran jalan tol. Dia yang sudah terpengaruhi oleh roh jahat, merasa sudah benar apa yang dia lakukan saat ini. Mia! Tak lama, sosok roh jahat yang menyerupai ibunya membisikkan sesuatu. Kalau dia bangga kepada Mia. Antara sadar dan tidak sadar Mia terbawa oleh bisikan dari roh jahat. Namun ternyata takdir berkata lain. Di detik-detik terakhir dia tersadar kalau semua ini hanyalah bisikan dari roh jahat. Namun sayang sadarnya Mia bukan menyelamatkan Riley dengan dirinya sendiri. Justru Mia yang malah melompat ke jalan itu. Beberapa saat kemudian Mia terbangun kembali melihat Riley yang akhirnya bisa sembuh. Mia belum sadar kalau dirinya sudah meninggal dunia. Ayahnya pun terlihat ada di sana. Mia yang berusaha memanggil, namun percuma saja karena kini ia sudah berada di alam para arwah. Terlihat ada cahaya dari kejauhan. Mia mendekati kepada cahaya itu dan ternyata siklus itu terulang kembali. Di mana Mia yang kini menjadi arwah gentayangan. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Talk to Me yang rilis di tahun 2023 ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Riley bisa sembuh kembali? Siapa yang menolong Riley? Di sini kita kembali kepada tabiat setan itu sendiri guys, di mana mereka akan berupaya melakukan tipu daya agar membuat manusia menjadi tersesat. Di saat kondisi Mia sedang rapuh atas kehilangan ibunya membuat dia tidak rasional dan mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang tidak masuk akal, padahal Mia sebelumnya sudah diberitahu oleh Haley kalau roh jahat itu bisa merubah dirinya menjadi sosok siapa saja. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Hati-hati ketika Anda tidur sendiri di kamar dengan kondisi lampu gelap hihihihi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe, like dan klik loncengnya ya, jika kalian ingin request film horor.
Silahkan tulis di kolom komentar. Bapak-bapak melici bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.